Kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Kebenaran ini dari halaman pertama kitab suci adalah dasar kemanusiaan kita bersama. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Pernahkah kamu melihat dunia dan bertanya-tanya, kenapa ya meskipun kita sudah maju banget masih banyak orang yang menderita? Kenapa ada nyawa yang dianggap lebih berharga dari yang lain? Kenapa ada orang yang didiskriminasi, miskin, atau jadi korban kekerasan cuma karena mereka berbeda? Ini semua adalah masalah kemanusiaan besar di zaman kita. Kadang rasanya berat banget. Ada cerita di berita tentang pengungsi, tentang orang-orang yang kelaparan, tentang masyarakat yang hancur karena perang. Perang terus berkecamuk, rumah menjadi puing, memaksa jutaan orang meninggalkan segalanya. Mereka menjadi pengungsi, terombang-ambing tanpa kepastian, kehilangan masa lalu, meraba-raba masa depan yang gelap. Kemudian ada kemiskinan yang menjerat begitu banyak keluarga saat sebagian dari kita menikmati kemewahan, sebagian yang lain berjuang hanya untuk bisa makan hari ini. Ketidakadilan ini menciptakan jurang yang semakin dalam, memisahkan yang kaya dari yang miskin. Di sisi lain, ketidakadilan gender masih membelenggu potensi separuh populasi dunia, membatasi ruang gerak perempuan dan menempatkan mereka pada posisi yang rentan. Semua ini adalah bukti nyata kegagalan kita dalam menjaga martabat sesama, kegagalan kita dalam melihat citra Tuhan pada mereka yang menderita. Di antara semua persoalan itu, ada satu kejahatan yang begitu mengerikan, perdagangan manusia. Ini adalah perbudakan di zaman kita, saat manusia tidak lagi dilihat sebagai manusia, melainkan sebagai komoditas, barang yang bisa dibeli, dijual, dan dieksploitasi untuk keuntungan. Kerja paksa, eksploitasi seksual, atau bahkan diambil organ tubuhnya. Mari kita bicara lebih dalam tentang perbudakan modern, sebuah kenyataan pahit yang sering kali tak terlihat, namun terjadi di depan mata kita. Ini adalah industri gelap yang meraup, keuntungan miliaran di atas penderitaan jutaan manusia. Korban-korbannya seringkali adalah mereka yang paling rentan, mereka yang miskin, yang putus asa mencari pekerjaan, mereka yang kurang berpendidikan. Dan kadang di dekat kita sendiri kita lihat orang yang diperlakukan tidak adil, dihakimi karena latar belakangnya, dihakimi karena keyakinannya, karena penampilannya. Jadi, apa sih artinya menghargai seseorang berdasarkan kemanusiaannya? Dari sudut pandang Kristen, pertanyaan ini bukan cuma soal filosofi, ini inti dari iman. Di Alkitab, ada ide yang kuat. Setiap orang diciptakan menurut gambar Allah. Itu artinya tidak peduli dari mana kamu berasal, apa yang sudah kamu lakukan, atau apa yang sudah kamu yakini. Kamu punya harga diri yang melekat, kamu berarti. Yesus sendiri menghabiskan waktu dengan orang-orang yang diabaikan masyarakat. Dia menyentuh yang tidak tersentuh, berbicara dengan orang buangan, menunjukkan kasih kepada mereka yang dilupakan dunia. Dia menyuruh kita mengasihi sesama seperti diri sendiri, bukan cuma sesama yang mirip dengan kita, tapi iman memanggilku kembali. Itu mengingatkanku bahwa membela martabat manusia itu bukan pilihan, itu keharusan. Kekristenan tidak pernah memberikan kita jawaban yang gampang, tetapi memberi kita arah yang jelas, melihat gambar Allah di setiap orang, bahkan saat itu sulit. Jadi, apa yang bisa aku lakukan? Mungkin itu dengan bersuara saat aku melihat seseorang diperlakukan tidak adil. Mungkin itu dengan menjadi sukarelawan, berdonasi, atau sekedar mendengarkan cerita seseorang. Setiap tindakan kecil itu penting. Bersama-sama itu bisa jadi sesuatu yang kuat. Pada akhirnya, masalah kemanusiaan bukan cuma berita utama itu tentang orang-orang nyata dengan harapan dan perjuangan yang nyata. Dan dari sudut pandang Kristen, setiap satu orang itu berharga. Jadi, mari kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana aku bisa menunjukkan lebih banyak empati hari ini? Bagaimana aku bisa membantu membuat dunia lebih sedikit adil, sedikit lebih penuh kasih, karena itulah artinya menghargai kemanusiaan sejati.